Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah ghurur. Ghurur itu artinya kita sudah berbuat tapi sia-sia. Kita diperdaya, kemudian dijanjikan sesuatu hal yang tidak pasti, itu ghurur namanya. Kita sudah mengatakan ghurur itu ada 4. Jadi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah ghururnya orang alim, orang berilmu. Artinya rugi dia berilmu, tetapi amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi berilmu ini sudah dibagi 2. Yang pertama al-ilmu bil muamalah. Dia pandai ilmu muamalahnya, fikihnya pandai, halal haram dia tahu, tetapi ada kekurangannya. Dia tidak melakukan apa yang sudah dia katakan. Ini ghurur namanya. Artinya ibadahnya selama ini itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-ilmu bil mukasyafah. Seorang yang tahu mukasyafah. Arti mukasyafah, dia mengajarkan orang lain jangan dengki sama orang lain. Jangan kita harus bersabar, tapi dengki itu ada sama dia. Jadi artinya ini ghurur namanya. Apapun yang dilakukan, yang diketahui itu tidak dianggap sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kelompok yang kedua. Jadi ghurur itu as-sanafus tsani, ada kelompok kedua, arbabul ibadah wal amal, orang ahli ibadah dan suka bekerja. Kita akan melihat nanti ada seorang ahli ibadah, dia beribadah, dia bekerja, tapi ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ini orang-orang seperti ini contohnya mana? Faminhum min ghururi fi shalah. Yang pertama contoh dalam bidang salat ya. Nanti kita jelaskan secara rinci ini. Wa minhum min ghururihi fi tilawatil Quran. Ada juga ghurur mereka itu apa? Tilawatil Quran. Dia pandai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tetapi tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Wa minhum fil haji, ada juga dalam bagian haji. Wa minhum al-khazu, ada juga orang yang pandai bertempur, pandai berperang, tapi meninggal dalam keadaan kafir dan masuk ke dalam neraka. Ada juga fi zuhud, dia dengan zuhud, jadi sibuk dengan zuhudnya. Walaupun dia zuhud, dia mengatakan saya sudah dekat sekali dengan Allah, padahal dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita jelaskan secara rinci, walaupun yang disebutkan tadi tidak kita sebutkan semuanya. Yang pertama, faminhum firqah, ada kelompok ahmalu al-faraid washtaghalu bil fadail wan nawafil. Ada kelompok yang dia itu tidak begitu terhadap hal-hal fardu, seperti salat fardu, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Yang dia pentingkan adalah ibadah-ibadah sunnah. Ya, dia sunnah saja dipikir. Fadilah sunnah begini, ini begini, selalu dia jaga kalau masalah sunnah. Sunnah bukan berarti tidak boleh, tetapi dia sudah menyampingkan salat fardu. Artinya salat fardu itu dia tidak tepat waktu, tapi kalau sunnah itu dia selalu tepat waktu. Kapan salat tahajud, kapan salat duha, kapan salat sunnah qabliyah, kapan ba'diyah, dia sudah menjaganya. Tetapi masalah fardu, ketika azan zuhur, alah tiap mayang menina. Tapi kalau sunat dia jaga betul, Pak. Sunat dia jaga betul. Ini orang bermasalah ini, Pak. Jadi artinya apa? Salat fardu, masalah fardu dia kesampingkan, tetapi masalah sunnah dia selalu ngomong fadail. Ini fadilahnya begini, fadilahnya begini. Bukan cerita fadilah, lihat mayang fardu hai dah fikir dia. Jadi artinya apa? Pikir dulu salat fardu dulu, ya, Pak. Baru nanti salat sunnah. Makanya salat sunnah itu ibarat kita tempel ban, ya, Pak. Salat fardu itu ban dalam mobil atau yang ban tables itu, ada pakai ban dalamnya, dia ban ya. Kemudian salat sunnah itu ada yang bocor-bocor ditempel, itu salat sunnah. Ini kalau kita setiap hari sibuk dengan ibadah-ibadah nawafil,
kita kesampingkan yang lain, ini ibarat orang mau tempel ban tapi bannya tidak ada. Ya baru tempel ban, tempel bahan lo tak ada. Kita yang dah bahan, pokoknya tempel juga. Bahan hanamu bahannya. Ditempel pat, dah tempel, pokoknya tempel juga. Ini sama seperti orang dia terus cerita sama orang, fadilah salat ini begini, fadilah salat duha begini, fadilah salat ini begini. Ketika sudah waktu duha dia jaga waktunya, Pak. Ini sudah waktu duha. Tapi ketika salat fardu mengepermuntan kayaknya. Salat zuhur, salat asar, katruk pada maghrib ni. Alah ente. Isya tengah malam ente. Memang ada jamaah yang nanya ke saya. Itu di WA-nya saya begini. Yang jamaah dari Tigli tanya. Ini kalau kita salat isya tengah malam boleh enggak? Katanya lebih afdal salat isya tengah malam dibandingkan salat isya tepat waktunya. Lu jawab bino, memang betul. Pada masa Umar bin Khattab, Umar pernah sering melakukan salat isya itu tengah malam. Sekarang sebelum saya jawab itu, ada dua sudut pandang. Dari segi fikih, salat itu ada waktu aula, ada waktu pas ininya, ada waktu afdal, ada waktu yang karahah nanti. Karahah artinya sudah masuk waktu salat lain. Makanya nanti kita bisa dalam tenggang waktu itu kita masih bisa salat. Salat duhur masih bisa salat duhur sebelum masuk waktu asar. Asar bisa salat asar sebelum masuk waktu maghrib. Bisa salat maghrib sebelum masuk waktu isya. Artinya waktu itu ada panjang. Ini kalau kita melihat dari sudut fikih. Kalau dilihat dari sudut tasawuf, orang-orang tasawuf dia akan takut sekali kalau belum salat. Ya. Walaupun waktu itu duhur bisa sampai asar nanti, cuma mereka menjaga diri. Kalau seandainya belum salat duhur tiba-tiba meninggal dunia, ini bermasalah nanti. Artinya apa? Mereka terus menjaga diri. Ketika salat duhur, lakukan terus kewajibannya. Setelah itu sudah beres. Walaupun meninggal nanti, kewajiban sudah kita lakukan. Ya. Asar begitu juga. Ini yang pertama. Yang kedua, Umar bin Khattab memang pernah melakukan salat isya tengah malam. Kenapa salat isya tengah malam? Supaya tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu bagaimana? Umar bin Khattab kalau beliau salat itu bacaannya panjang-panjang. Kalau beliau lakukan waktu salat isya itu panjang-panjang, ada orang nanti ini ke Umar panjang-panjang tak lagi apa. Imam baca ayat panjang, makmum panjang je baca, apa yang naik baca mana bintih mai. Karena kamu mang ya kan? Ui baca imam panjang-panjang tak lagi. Bak rung kau ibu baca mana mai. Kalian. Karena kamu mang ya. Jadi artinya apa? Umar bin Khattab mengambil inisiatif mengajak beberapa sahabat untuk salat tengah malam, salat isya. Tetapi salat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu salat isya kan 4 rakaat. Rakaat pertama beliau membaca surah Ali Imran 100 ayat. Rakaat kedua surah Ali Imran 100 ayat juga. Makanya surah Ali Imran itu jumlahnya 200 ayat. Beliau baca 100 ayat pertama, 100 ayat pada rakaat kedua. Maka lu pegah ba urang yang muhut tembayang dengan malam je, tembayang dengan malam. Lagi Umar je. Tapi rakaat pun tertuh je, rakaat kedua tertuh. Oh baik. Aku buat tempat betul mentang yang berapa. Ya. Jadi artinya apa? Kita sekarang ini salat tengah malam karena bo'o bagaimana? Kita sedang nonton bola atau ada aktivitas ketika azan alhamdulillah udah mau mat dengan malam tembayang. Nanti ketika tengah malam Allah sama Allah assalamualaikum kabere. Bina mobil salat tembayang ya, Pak. Kalau mau salat tengah malam boleh, coba salat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau punya punya alasan kenapa salat itu tengah malam. Artinya supaya tidak mengganggu orang lain yang beraktivitas. Ada orang setelah salat isya itu mereka makan malam kemudian istirahat. Ada setelah itu mereka tidak ini lagi ada kegiatan lain. Jadi makanya Umar bin Khattab salatnya tengah malam. Kaum muslimin sidang jemaah dirahmati Allah. Wa rubbama ta'ammaqu fil fadail. Ya, dia itu lebih mengutamakan fadilah-fadilah saja. Ini fadilah salat fajar begini. Yang tembayang fajar cukup kejaga. Waktu itu buah dengar, ya, Pak. Yang waktu fajar ini sudah masuk waktu fajar. Barang siapa yang salat sunat fajar 2 rakaat ke beliau, itu akan dapat pahala sebesar langit dan bumi. Waktu teruk leho tubuh Allahu Akbar Allah. Kamu dengar lu ni. Ya waktu sembahyang fajar dijaga. Tapi waktu masuk waktu salat fardu, salat subuh, dia sudah andai permulim. Hatta kharaju ilal udwan wasaraf. Ini gara-gara ini roh mendawa tabi. Dan sudah kelewat batas. Imedawa ngorulai pegah nak sembahyangnya sunat fajar.
Ya, ni Pak. Kayak mendawa-mendawa teman-teman draw. Jadi artinya apa? Ketika salat dia tidak salat fardu, hana karu-karu. Tapi ketika masalah bubu sunat, ya karu ya, Pak. Ya, jadi artinya apa? Katanya boleh kita kuat di nawafilnya, boleh, tetapi di fardunya juga kuat. Jadi jangan kuat satu segi saja. Jadi makanya yang dibenci ini kata Imam Al-Ghazali, kita sibuk dengan ibadah sunat tapi ibadah fardu kita kesampingkan. Kalau mau kita sibuk dengan ibadah sunnah, boleh, tetapi ibadah fardu harus lebih daripada itu lagi, karena itu kewajiban. Ya. Ini yang kelompok pertama. Sekarang kelompok kedua. Ghalaba 'alaiha waswasati fi niyati salah. Nya nyorong bak niat temayang ya. Hana lih-lih temayang kadang-kadang niat ya. Allah. Kahana jedeh lim. Allah. Umahana jedeh lim. Adu-adu gogok kali temayang ya, Pak. Ini kan ghurur namanya, Pak. Ghurur artinya apa? Wadai temayang kadro, urung kai temayang, gedanya menteng lele bak niat, Pak. Allah. Nya hani demo ni lah. Dipikir kayaknya lagi atas tatar motor, Pak. Jadi artinya apa? Kan niat itu ada dua model. Kita bisa melihat di dalam fikih Islami wa adilatu yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Apa kata beliau? Masalah niat fi mas'alatin niyah ini ada beberapa pendapat ulama. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, apa kata beliau? An-niyatu asra'u minal kalam. Niat itu lebih cepat daripada al-kalam. Jadi makanya niat itu apa? Ini kata beliau, bi ghairi talaffuz, tidak usah dilafatkan. Ini menurut beliau, Pak. Nanti akan kita lihat siapa yang melafatkan itu sebenarnya. Jadi Allahu Akbar. Kalau kita niat dia, Pak. Jadi dalam niatnya namandum, lun temayang tubuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi salat itu bukan salat qada tapi salat adaan lillahi taala. Yang dalam niatnya, Pak. Makanya niat itu asra'u minal kalam kata beliau. Sudah satu. Kelompok kedua, Imam Asy-Syafi'i dengan muridnya Imam Hambali. Apa kata beliau? Niat itu ditalafut, dilafazkan supaya apa? Liyusa'id al-qalb, untuk bisa membantu hati. Bantu hati, Pak. Karena kadang-kadang manusia kan lalai, Pak. Lalai. Jadi disuruh niat, Pak. Usalli. Tapi berai-rai satu yang mengganggu kau benda. Gede usalli ci urut sampai usalli ci, Pak. Samping dipegang salat al-maghrib, katanya salat subuh. Salat al-maghribnya tuh yang betul ya. Artinya apa? Sudah mengganggu orang lain. Jadi yang beliau itu mengatakan niat itu dengan lafaz untuk membantu hati saja. Salli salat subhi raka'ataini, ya gitu. Sengaja saya salat subuh dua rakaat. Untuk apa? Membantu hati saja. Tetapi ini sudah digunakan sebagian kelompok-kelompok itu gara-gara itu hurur, ya Pak. Hurur. Lunatan lunjak temayang, telat 3, kan telat 2, telat takbiratul ihram bersama imam. Ketika telat takbiratul ihram bersama imam, sudah berapa 1 menit itu truk Allah. Rupanya setelah itu truklah mulai sampai lun. Allah, truk sampai lun. Allah, ana jadi lun. Umanya kamu ganggu dengan lun. Allah, ana jadi lun. Allah. Ketika itu imam Allahu Akbar, Allah kahna jadi gepreh li rakaat kedua, gepreh rakaat kedua. Ketika masuk rakaat kedua, dia ulang lagi, Pak. Allah. Lah tidur salah mesin. Allahu Akbar. Ketika itu baru dia baca usalli, waktu itu salat asar. Ingat lu sembahyang asar, Pak. Ya. Jadi ketika itu dia niatnya usalli salatal maghribi 3 rakaatin. Lah tidur pun maghrib lah jina, Pak. Nyawa teh asar pakai maghrib jina. Ya. Ini kan ghurur namanya ini, Pak. Ini ghurur. Lah tidur lebih kecil. Hana talah cin yang dengku yang sampingnya. Karena zaman-zaman kalau di pengajaran apa itu Iqra dan Al-Quran itu kan waktu maghrib, maka dengku gepurno nit maghrib sampai karena waktu maghrib hana talahnya. Rupanya kayaknya hana gepurno nit waktu asar, Pak. Jadi nit maghrib mendungnya nit. Ya, Pak. Jadi artinya ini hurur ini, Pak. Ini masalah niat. Nyo kan lu pegah Imam Ghazali pegah, Pak. Nyo ya protes kayaknya nih, Pak. Fala yada'hu syaitan hatta yaqida niyatan sahihah. Syaitan terus mewas-was dia. Hai golong sempurna lam, ulang lam. Oh, Allah. Hana leuh-leuh hai, Pak. Jadi artinya dia itu sebenarnya mau sempurna salatnya, salat subuh 2 rakaat, tapi gara-gara diwaswis oleh syaitan, akhirnya apa? Ada hurur, Pak. Hurur itu sia-sia saja, yang bubuk sia-sia, Pak. Kan bubuk sia-sia aja, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Syaitan terus tidak pernah meninggalkan dia. Urungnya jid dapat karu tapi yang. Artinya apa? Setiap salat dia padahal sudah hadir tepat waktu,
tapi yang bisa dia dapatkan cuma 1 rakaat saja. Ya. Padahal kan bisa dia dapat 3 rakaat maghrib, bisa dia dapat isya 4 rakaat. Kenapa? Karena dia sudah hadir pada waktunya. Cuma gara-gara masalah nit puno. Nyo hanai mau nit. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Bal yushawwishu alaihi, ya, ye perkara gop ganyan. Ya, gara-gara ganyannya karu gop sudah tidak khusyuk lagi dalam beribadah. Hatta tafutuhu al-jamaah, sehingga dia itu sudah keluar dari jamaah. Sebenarnya dapat 3 rakaat tapi tidak dapat lagi 3 rakaat. Wa yakhruju salah anil waqti, bahkan sampai keluar waktu salat. Lagi-lagian juga. Ya, temayang tunak pi lagian. Ya, temayang witir. Ya, witir kan begini kata Rasulullah. Jadi salatlah witir kata Rasulullah, jangan sampai masuk waktu subuh. Maka ketika azan subuhnya temayang witir li. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kamu itu ragu-ragu akan masuk waktu subuh, maka salat witirlah 1 rakaat saja. Ya. Nyo gara-gara punya temayang witir lagi-lagian aja, akhirnya bekali awate, hana mentemeli waktu afdal. Ya. Gara-gara niat tadi. Inilah yang iblis itu memanfaatkan hal-hal yang demikian. Yaf'aluna dzalika fi awali shalah. Yang anehnya, dia khusyuk niat itu pada awal salat saja. Ya, waktu niat saja dia khusyuk. Khusyuk pada awal salat. Setelah itu, summa yaghfiluna fi jami'i salah. Pada rakaat kedua, anak khusyuk le, kalian gede. Waktu pun khusyuk, waktu nit pun, nit saja dia khusyuk. Ini dah mau nit lama. Datanya pakau binan dengku na temayang. Ana ida mau khusyuk lama. Waktu kita mau khusyuk, Allahu Akbar. Ya kalau le garu-garu. Jadi artinya apa? Khusyuknya pada niat saja, di depan saja dia khusyuk. Tetapi selanjutnya, ana khusyuk le. Ini hurur namanya ini, Pak. Kan sia-sia sia-sianya. Kalau mau khusyuk dari pertama sampai terakhir khusyuk. Jadi makanya khusyuk itu salah satu amal ibadah kita diterima oleh Allah. La salata liman la aqila biha. Tidak ada salat. Ini la nafi lil jinsi ini, Pak. La nafi lil jinsi, kalau dia masuk ke dalam isim, ke dalam kata benda, itu dihapus semuanya itu. La salata, tidak ada ibadah salat. Kamu sudah bangun tengah malam, kamu salat tahajud, kamu salat duha, kamu salat duhur, salat fardu, la salata liman la aqila biha. Kalau dia tidak sadar, arti tidak sadar apa? Tidak khusyuk. Yang menyuhana khusyuk dan yang hana pahala dia. Jadi kita salat subuh, kita hana tak teror, hana tak Allah Akbar, Allah assalamualaikum, assalamualaikum. Mudah teror nama. La salata, tidak ada salat. Jadi salat itu diperhitungkan oleh Allah illa ma aqila biha. Kalau kita itu sadar kita sedang salat, kita khusyuk dalam ibadah salat. Maka kalau salat subuh 2 rakaat, kita khusyuknya ketika duduk tahiyat akhir saja, maka pahala kita pahala duduk tahiyat akhir saja mendapat pahala. Lain mendapat pahala, ya. Jadi artinya dibalas pahala itu sesuai dengan sadar atau tidak sadar. Kalau sadar dari rakaat pertama sampai kedua, 2 rakaat diberikan pahala oleh Allah. Kalau 2 tidak sadar, bagi 2 rakaat tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Fala yuhdiruna qulubahum. Ketika niat, dia menghadirkan hatinya, Pak. Allah. Ya, yang menghadirkan hati dadanya bukan supaya khusyuk ibadah. Tetapi setelah itu, dia tidak menghadirkan hati lagi. Temayang isya pun nit kahek dah genit kan, Pak. Ya. Kemudian pada rakaat kedua, anak khusyuk boleh. Garu-garu boleh, garu apa? Kalian waktu 3. Ya, Pak. Anak khusyuk boleh sampai rakaat terakhir, Pak. Ini kan ghurur, sia-sia saja. Artinya apa? Dia memfokuskan untuk supaya dia itu salatnya apa, tetapi setelahnya itu dia lalai, ya sama saja, lalai. Jadi hati-hati pada niat saja, lain tak hati-hati dia. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Sudah, ini yang kedua. Yang ketiga, taghlubu alaihim alwaswasah fi ikhraji hurufil Fatihah. Nyoba huruf Fatihah lemah. Sedang Fatihah. Bismillah. Kok kaleho katruk yang mentang bismillah ya, Mai. Jadi pada huruf Fatihah. Kadang-kadang di sini disebutkan juga ya. Wasairil adzkar min makharijiha. Atau ada juga selain Fatihah nanti baca ayat pada makhrajnya. Wala do hana luluh ya, Pak. Do-nya yang pada peh likit, Pak. Doa lihnya. Jadi artinya ini kan hurur ini, Pak. Hurur ya. Jadi arti hurur apa? Artinya jangan sampai beginilah.
Menyonya artinya kita biasakan kembali baca Fatihah yang bagus. Jadi kalau ini hurur, arti hurur apa? Nyo gara-garanya katanya baknya gok alih kau kata maya, katanya hana lulu lah. Orang lain sudah jauh kata, gok katanya hana lulu lah. Ya. Kecuali begini, memang penyakitnya, kecuali penyakit. Arti penyakit apa? Memang dari lahir katanya binang gagap kan? Ya, gagap. Nyo gagapnya lain ni, Pak. Tapi ini memang tidak gagap. Ketika Fatihah beliau begitu ngomongnya. Tapi ketika ngomong biasa ada masalah. Bagi bandaran biasa. Tapi ketika Fatihah makhrajal hurufnya ulang-ulang. Wallahu, hanajilah. Wallahu, hanajilah. Dia menyojokimu boleh kepikiran kan? Hana lulu jemaah minan, Pak. Ya, Pak. Jadi dia kan bermasalah. Ini hurur namanya. Jadi kecuali darurat. Darurat apa? Memang penyakit kayaknya lagi kan. Dari ubud memang hanya gagap, memang gagap. Atau hurung cow kah hanya aja hurung cow memang binan kayaknya maka hanya ni maka nak boleh jadi imam ya hanya jadi imam kaji menyo imam cow maka bermasalah juga makmum ya wallahi kui begali imam kayaknya ya boleh dalam kitab fikih Islami Wadilatuhu itu imam cow boleh dengan syarat makmumnya cow mendung ya janji imam cow apa jadi imam cow boleh kecuali makmumnya cuma mendung. Ya, haji pegah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan imam Pak. Orang belakang amin mendung Pak. Tak boleh, tak masalah Pak. Tak apa-apa, tak masalah. Tapi kalau imamnya cuma, ya haji Pak. Ya, artinya apa? Kita takut nanti beliau bawa mobil entah ke mana leho Pak. Kita nyopeng kali dah bayi mendung kali lengkap kali peralatan kali mendung. Cuma hana truk salah apa? Salah imam, ya, salah sopir. Sopir hana hukum jalan. Kadang-kadang pasal aja dalam jurang ni, Pak. Waktu pasal dalam jurang ada yang kemah, Pak. Padahal kita sudah siap dari rumah semua, sudah berwudu dan lain sebagainya. Cuma ketika itu imam melehoy me katanya, melehoy me, Pak. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fala yazalu yahtatu fi tasdidat. Selalu sibuk dengan tasdid ya, Pak. Inna a'taina. Jadi yang tasdidnya katutah beliau ya. Tutah. Jadi mengatakan, apakah ayat tasdid mendung? Yang menyunat tasdid fi tasdidat. Makanya hurufnya kadang-kadang walau tasdid ni, Pak. Jadi memang kita kan harus belajar, Pak. Di dalam Fatihah itu, kalau seandainya kita salah huruf saja dan membawa kepada salah makna, maka batal salatnya. Kita bisa melihat nanti di dalam fikih Syafi'i. Kita bisa melihat nanti dalam fikih Madzhabul Arba'ah. Itu 4 mazhab semuanya. Kita juga bisa melihat di dalam fikih Islami Wadilatuhu. Fikih Islami Wadilatuhu itu bukan berpegang pada satu mazhab saja, tidak. Beliau mengungkapkan di situ menurut Syafi'i bagaimana, Maliki bagaimana, Hanafi bagaimana, Maliki bagaimana, Syafi'i, Hambali bagaimana. Beliau semua sepakat, 4 mazhab itu sepakat, kalau seandainya kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita merubah barisnya atau merubah hurufnya, fatakayyaral makna, maknanya berubah, batalat salatuhu, salatnya batal, hanapu ya pegah. Jadi kita ngomong nanti begini, alhamdulillahi rabbil alamin. Lain-lain kan betul yang alhamdu salah. Kita menggunakan alha dengan ha. Padahal yang benar adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Apa bedanya? Ini sekarang kita lihat beda artinya. Ketika kita baca alhamdulillah, itu artinya segala puji bagi Allah. Kalau kita baca alhamdulillah, itu berasal dari kalimat hamida yahmadu, artinya apa? Kehancuran Allah itu. Ya, laknat Allah itu. Kita laknat Allah di panjaranya, Pak. Artinya setiap kita baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, batal salatnya. Kenapa? Karena tadi sudah merubah arti. Tetapi mereka sepakat, laulam yataghayyar makna, tidak merubah artinya, sahat salatu, salatnya sah. Mana contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Nur Rahim. Ketika kita baca Nur Rahim, tidak merubah artinya, cuma kan dibenci saja. Salatnya sah, cuma Allah tidak senang model begitu. Dan qiraat pun tidak ada yang begitu. Beda nanti dengan kiraat-kiraat ya, ada kiraat, bacaan-bacaan, model-model bacaan. Ada yang membaca begini, baca itu lain, Pak. Itu kiraat namanya. Kalau ini bukan kiraat, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada Rasul tidak pernah baca demikian. Tetapi setelah diselidiki, tidak merubah arti.
Karena tidak merubah arti sahhat salatu, salatnya sah tapi dibenci. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wal farqu baina dhad wa dha wa tashihu makharijul huruf fi jami'i sanati. Ya, ini orang yang salat ini dia susah membedakan antara dhad dan dha. Waladhdallin atau waladhdallin. Makanya dia ketika salat itu diwaswas dia, Pak. Setan disitulah menggoda manusia. Oh, berarti ji bermasalah ngenyan masalah. Maka setan cukup di situ saja dia goda, Pak. Sehingga dia lalai dalam salatnya. Gok kali semayang, gaknya menteng semayang ya. Salat subuh 2 rakaat, gok kali salim, gaknya secara tidak langsung sudah keluar dari jemaah. Kan keluar dari jemaah namanya, Pak. Makanya di dalam contoh seperti kita baca Fatihah. Imam cepat sekali, Pak. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Imam cepat, Pak. Kita kan baca Fatihah juga. Ketika kita baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, Allahu Akbar, imam sudah Allahu Akbar. Bagaimana, apakah kita terus Allahu Akbar? Kata Imam Asy-Syafi'i, sempurnakan dulu bacaan Al-Fatihahmu sampai 3 kali rukun. Jangan lebih dari 3 rukun. Mana 3 rukun? Allahu Akbar, rukun pertama. Sami'allahu liman hamidah, rukun kedua. Allahu Akbar, sujud. Jangan sampai dia berdiri 2 sujud kita belum rukun. Ya. Itu diberikan ini kelonggaran di situ, Pak. Artinya kita boleh ini. Jadi belum kita ihdinas Allahu Akbar kita surah Allahu Akbar. Umatnya belum sempurna bagi banjaranya. Sempurnakan kata Imam Asy-Syafi'i. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah. Sekarang ada kelompok yang lain lagi. Ini sebenarnya banyak, cuma kita pilih-pilih saja. Iqtaru bis-shaumi. Ya, ini masalah puasa ini. Ini ghurur dengan puasa. Wa rubbama samud dahra aw samul ayyama syarifah wa hum fiha la yahfaduna alsinatahum anil ghibah. Ini mereka selalu bukan tak boleh puasa sunat. Boleh puasa sunat, bukan tidak boleh. Ini mereka ini selalu memperhatikan puasa sunat. Shaumud dahr. Shaumud dahr itu artinya puasa, kalau kita puasa diampuni dosa setahun. Ini shaumud dahr, Pak. Au saumu ayyami syarifah, atau berpuasa pada hari-hari yang mulia. Boleh, bukan tidak boleh, dianjurkan untuk puasa. Tetapi wahum fiha la yahfaduna alsinatahum anil ghibah. Puasa sunat puasa terus, tapi tidak bisa menjaga lidahnya dari ghibah. Ghibah itu ngomongin orang lain, Pak. Nya puasa pian. Taduk teh aja. Habis itu cerita aja. Tipulan pakai ban cerita yang baru kipan temu ngaji, ya, kipan temu cerita gawan, Pak. Artinya apa? Dia puasa sunah, Pak. Tetapi masih ngomongin orang lain, kan ghurur namanya. Artinya ghurur sia-sia saja dia cerita fadilah puasa ini, cerita ini itu ibadah ada. Hana pupu ibadah. Diampuni dosa tahun lalu, ya, Pak. Yang menyodanya ghibah dia dah buat salam dah hukum. Wah, ampunlah dosa lah. Ghibah lagi hana pupunya ni, Pak. Makanya jangan salah-salah menyampaikan nanti. Penceramah baik salah menyampaikan. Kalau kita puasa sunnah ini, puasa ini, maka akan diampuni dosa sebelumnya. Orang awam dengar, oh mayu dah lego. Ayu. Maka kamu puasa dengannya, nya dosa lu keampun undung, ka dipampun. Ya, jangan salah itu, Pak. Dia sibuk dengan itu, akhirnya apa? Ghibah jalan terus. Bahkan nanti kepampun oleh Allah hendak nyan, menyoda puasa kepampun. Atau ghibah hanya jinau, tengok dia puasa tengok. Nyan, maka puasa itu akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang lalu. Ya. Jadi boleh, bukan tidak boleh, tetapi harus jaga diri juga, ya, jaga diri. Bahkan ada orang yang dia mengutamakan puasa sunnah, puasa wajib hana tak permun, ya. Wa khawatirhum anir riya, dan dia itu riya, Pak, riya, ya. Riyanya punya benda-benda bagau. Hai, nan puasa ayo, hai nan puasa ayo, hai tak kabu yan, Pak. Akhirnya lolong puasa apa don ke tak don lego pudronnya, ya. Akhirnya kan sia-sia saja dia puasa. Artinya dia memang ingin menjaga diri, ingin berpuasa sunnah, tetapi gara-gara sifat tadi itu hana kejaga roh, hana keje sifat ria lagi. Nya menyokaria, nya hana berharap pahala, Pak. Mandu itulah mandu, Pak. Termasuk membaca Al-Qur'an. Nya baca Al-Qur'an menyoria katanya, itulah mandu amal ibadah, Pak. Hana berharap, Pak. Mana dalilnya? Ya, ni, Pak. Kitanya kadang-kadang ngomong tanya dalil tapi, Pak. Ya. Puji baca Al-Qur'an ke gura-gura itu nama pahala, hana berapa pahala? Menyo ke gura-gura baca Al-Qur'an. Ya. Semua itu landasannya dua, kalau amal saleh. Termasuk kita bersalawat entah apa saja. Kalau tidak ikhlas karena Allah, yanfa amaluhu mardud. Ya, menyori apa? Semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalilnya begini. Ada sebuah hadis, ada yang mengatakan hadis hasan, ada yang mengatakan hadis sahih, ada yang mengatakan hasan sahih. Kenapa hasan sahih? Satu segi dilihat hadis ini hasan, satu segi dilihat hadis ini sahih. Awwalu ma yu'ta yaumil qiyamah,
Orang yang pertama sekali diadili oleh Allah hari kiamat itu 3 orang. Ya. Salah satunya adalah al-qari, seorang pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh malaikat, ambil dia, kata Allah. Ditanya oleh Allah, kamu seorang penghafal Quran, kamu seorang pengajar Al-Quran, bagaimana, apa yang kamu lakukan selama di dunia? Oh ya Allah, saya menghafal Quran karena drone ya Allah, lumpur nogo karena drone ya Allah. Dijawab oleh Allah, kadzabta, bohong kamu. Kamu baca Al-Quran bukan gara-gara saya. Kamu baca Al-Quran gara-gara manusia, supaya kamu dipuji. Kamu baca Al-Quran supaya dapat hadiah. Kamu sudah dapat hadiah itu. Kamu sudah dapat pujian itu. Tapi pahala tidak dapat dari saya, kata Allah. Ketika itu Allah mengatakan kepada malaikatnya, ya malaikatku, ambil orang ini, penghafal Al-Quran ini, pembaca Al-Quran ini, masukkan dia ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada kata-kata di situ yang diungkapkan oleh Allah, khud, apa namanya? Ambil, peganglah mukanya, muka Yuman, Pak. Muka ini kan suatu hal kehormatan, Pak, katanya, Pak. Jadi artinya tidak orang menyokalan, hai, yang tahu kalian muka ini. Oh, ini rupanya. Menyotato muka kan ada duri urung. Maka muka itu sebuah majas, sebuah kinayah, seorang itu mulia. Arti kalimat ini, ambil mukanya, artinya apa? Hana mulia leji, ya kata Allah. Tidak ada kemuliaan lagi sama dia. Untuk apa dia menghafal Quran selama ini kalau bukan gara-gara saya? Untuk apa dia membaca Al-Quran kalau bukan gara-gara saya, kata Allah. Masukkan dia ke dalam neraka. Ya, Pak. Ini sudah, ini ria tadi, Pak. Wa butunihim anil haram indal iftar. Ya, ini ghurur begini juga. Ada seorang dia apa namanya? Dia menjaga ibadah sunnah. Dia menjaga puasa-puasa sunnah. Saya mau puasa ini, mau puasa ini. Tetapi apa? Ketika buka puasa, dia bukanya dengan yang haram. Dah yang haram yang korupsi. Setelah korupsi itu dia beli makanan untuk buka puasa. Atau dia mendalimi orang lain. Atau dia mengurangi timbangan. Ibu kurun timbangan kau. Ngan lebih-lebih baju. Nyanyuk ke buka puasa. Kita buka puasa dari yang haram. Ini ghurur namanya nih, Pak. Ini ghurur namanya. Ya. Artinya apa? Dia sudah menjaga dirinya untuk tidak berbuat haram. Dia berpuasa sunnah. Dia ingin menambah pahala dan apa namanya? Diampuni dosa-dosa dia. Tetapi apa? Ketika buka puasa diperoleh dari yang haram atau duit yang haram. Ya, belum buka puasa. Gimana caranya, Pak? Ini sama seperti orang sudah korupsi, Pak. Dia korupsi. Ipakah delingan hai supaya geli harta ron, berinfak saja dengan itu supaya geli harta, ya, Pak. Akhirnya apa? Diambil hartanya, dia infakkan di jalan Allah, hasil korupsinya. Dijawab oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau. Apa katanya? Orang yang berkorupsi, ngambil punya orang lain, dia berinfak, ibarat apa? Seorang membersihkan bajunya sendiri dengan najis yang ada di sampingnya. Maka hana glih-glih bajunya, Pak. Dan dijawab lagi oleh Rasulullah dalam hadisnya, orang yang korupsi dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia dan hartanya akan dimasukkan dua-dua ke dalam neraka, kata Allah. Artinya apa? Hartanya itu harta orang lain. Yang kedua, jiwanya itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak ada hal-hal yang haram. Karena Rasulullah mengatakan, kalau seorang itu idza aznaba dzamban, seorang berbuat dosa atau ada titik dosa ini, fannaru aula bihi. Kemudian ada juga di dalam sebuah hadis Rasulullah. Maka kita baik dapat dosa, baik dosa horonya, baik dosa horonya, Pak. Nikmat cukup banyak sekali diberikan oleh Allah. Makanya Rasulullah mengatakan begini, kalau seorang hamba itu dia berbuat dosa pada pagi ini, ya, maka akan diharamkan rezekinya yang semula akan diberikan kepada dia pagi hari ini, ya. Nyo katanya pengohnya, malaikat Mikail akan memberikan rezeki kepada kita, Pak. Gejok rezeki, Pak. Tetapi gara-gara ada pupuk dosa katanya, rezeki tadi dipending oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi jauh boleh. Ya. Jadi artinya apakah ada rezeki lu, apakah ada rezeki lu, bagi mati ada pupuknya, Pak. Jadi makanya Rasulullah mengatakan la yuhram, akan diharamkan atasnya rezeki yang sudah dipersiapkan oleh Allah kepada dia. Maka coba sekali kita ingin melihat perbedaan. Nyoronyo baik pegang mati, cik banjaran. Menyoka mangat kan, mangat hati. Nyo tengok baik pegang cik mati. Apapun itu, Pak, kita menjaga mulut kita menjaga anggota tubuh kita dan menjaga hati kita. Tiga saja kita jaga, Pak. Ya kita jaga apa? Mulut baik keng itu jaga anggota tubuh. Jangan lihat maksiat, jangan buat ini. Jaga hati, Pak. Baik kueh ke kau, baik dengki ke kau. Karena nanti dia bapak dan yang maklum. Gimana cara deteksi hati le dengki atau hana dengki? Mudah, tak lum kahilun, Pak. Mudah sekali, Pak. Hati bapak itu hebat sekali lum kahilun, Pak. Maka dalam kajian tasawuf itu kajian hati semuanya. Kalau bapak melihat tetangga bapak itu naik pangkat, bapak melihat tetangga bapak itu baru beli mobil baru, beli rumah baru,
beli lampu baru, saham banyak saham dia. Bapak waktu lihat bapak itu nak mendadu hati. Oh cukup mendadu lu hati lu. Akhirnya dengki mak. Nya dengki mak. Kita kalau ingin tahu kita dengki atau tidak pada tetangga kita, lihat saja tetangga dulu mak, lihat tetangga. Waktu ada kalau duk hati mendadu, nya mesti dengki mak. Nah. Walaupun kita sembunyi-sembunyi, lah hana dengki lu, hana lu dengki lah hati dengki mendadu hati mak. Tapi kalau kita lihat tetangga kita mak, dia baru promosi jabatan, dipromosi jabatan sebagai kepala ini. Waktu dia kalian senang dia mak, hati senang, yang berarti hana dengki mak. Tapi menyolah hati dia mendadu dia, berarti dia dengki mak. Itulah dengki dia memang. Ya. Dengki itu sesuatu hal yang tersembunyi, karena itu penyakit hati. Penyakit hati tidak ada yang bisa mendeteksi, termasuk malaikat, termasuk iblis dan lain sebagainya. Tidak bisa dia tahu kalau kita dengki atau ini. Kenapa? Karena ini ibadah penyakit hati. Termasuk juga ibadah hati. Ibadah hati seperti sabar dan lain sebagainya tidak ada yang bisa mendeteksi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam kajian tasawuf kita mengkaji apa? Mengkaji nyoga yang tak kaji apa? Sesuatu hal yang tidak nampak. Tetapi kalau lain itu kita kaji dari yang nampak-nampak. Ya, tapi ini tidak. Kita mengkajinya dari segi hati. Amal ibadah juga diterima dan ditolak juga hati yang main. Maka kalau kita ria dan dengki dan lain sebagainya, jangan pernah harap ibadah kita diterima oleh Allah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini ada lagi ini, ya. Ada berapa lagi? Coba kita baca saja. Tak pernah 30 menit ni. Ightarau bil haji. Ya, ini ada juga sekarang masalah haji. Ghurur dengan haji. Gaya kagak haji badunggol lepas nak terima haji. Ya, kenapa ada masalah apa itu? Fa yakhrujuna ila al haji min ghairi khuruji an madhalim wa qada'i ad-duyun. Dia pergi haji, duit sudah dikumpulkan, ijah haji, rupanya hutang menumpuk ya, Pak. Hutang cukup aja, hutang haji gejak aja. Ini ghurur namanya ini, Pak. Menyelesaikan satu masalah tapi mengkemat masalah lain. Jadi makanya seorang berkurban kan, Pak. Dia lu mau kurban lu nyocok ke lu, tapi hutang aja, Pak Gop. Hutang masih banyak sama orang lain, itu ghurur namanya. Artinya kalau seandainya seorang masih hutang masih banyak, lebih baik bangka haji lah, selesaikan hutang itu. Itu kewajibannya, Pak. Selesaikan hutang dulu. Maka ada dalam sebuah fikih aulawiyat. Ya, fikih aulawiyat itu yang dikarang oleh siapa itu? Ulama Mesir ini, ketua Onan. Dan juga banyak fikih aulawiyat selain beliau karang itu. Jadi dalam bahasa Arab dan juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apa kata beliau? Yusuf Qardawi, karangan Yusuf Qardawi. Ketika seorang naik haji, kewajibannya cuma sekali, Pak. Ya. Ketika mau naik kedua kalinya, lebih baik sebelum naik haji lihat dulu tetangga samping. Kalian naik lebih butuh belum? Kalau ada anak-anak miskin, anak yatim, lebih baik cok dana hajian cok buatnya mentang, Pak. Ya, jadi daripada ada ajak gede pi, karena begini Allah tahu, Pak. Seorang itu khusyuknya itu akan ada ketika yang dilakukan itu pertama sekali, Pak. Ya, pertama sekali dia naik haji atau pertama sekali dia umrah. Tapi yang selanjutnya kayak pikir lain, Pak. Kiban cara ada berdagang di dia. Kiban cara ada tablonya. Tapi menyaw berangkat pun ya hana dipikir, Pak ya. Hana dipikir. Bahkan ketika berangkat pun orang berdoa, ya Allah, bumatilun di tidih ya Allah, ya Pak. Bumatilun di Mekah, bumati di Madinah ya Allah. Lu bumati di Radah, sedang lu berdoa ya Radah kamu meninggal lu ya Allah, ya berdoa ya Pak. Kenapa? Karena dia belum melihat lagi, Pak. Dia belum tahu lagi. Ya, ya. Makanya kewajiban haji itu kenapa sekali, Pak, seumur hidup, sekali saja. Maka selanjutnya itu, ini fikih aulawiyat nih. Kita harus lihat dulu ya. Ketika mengenai haji atau umrah, lihat dulu nyutang napahan. Oh, utang enggak? Selesaikan utang, lebih aula itu. Nyan kalau seandainya kita terus haji meninggal dunia, kita masih hutang, kan rugi sia-sia saja selama ini yang kita lakukan itu, Pak. Ya, ini kaitannya dengan ad-duyun ya, hutang. Min ghairi khuruji anil madhalim. Atau kita pergi haji, pergi umrah, tetapi masih berbuat zalim di sana, Pak. Ini mendem pepek, mendem karuji, nyanjak ini suami istri jak gede, Pak. Terus gede pepek belum, Pak. Kebiasaan ini memang gede, Pak. Dalam pipi lagi, pipi lagi dawam-dawam ini, Pak. Apa dah jaya kan yang hurur aja, Pak. Jadi kau ibadah pun tak karu-karu lah ibadah, Pak. Jadi makanya nazira jamaah ada yang maklum, ne doa lun pun katri, Pak. Berapa tahun ni? 10 tahun yang lalu. Ne doa lun pun haji haji mabrur pun. Nejuk syarat-syarat pun supaya haji mabrur. Lu mengalun bina. Hana syarat sebenarnya buat lun. Nyan HP menyodrok gede baik laleng HP lu mengalun. Baik selfie lu mengalun. Ni ibadah lagi udah. Nepu putuh jiwa dron dengan Indonesia siat nepu putuh. Si bulan nepu putuh siat untuk beribadah.
Nyohana putuh je Pak. Gaknya katruk ke dia Mekah tapi sama lagi di Aceh. Kiban sama di Aceh. HP online 24 jam ah. Nya dia katruk ber. Nyo katruk di Madinah ber je nya undung apa. Nya sedang tawaf ber nyo tawaf. Artinya apa? Walaupun dia jauh tapi sama tol dengan ayahnya, omanya. Ayahnya sedang temayang ber kuduknya semayang sunatnya. Semayang sunatnya di HP nama. Nya mata dia kala-kala HP je kala-kala HP. Ini kan ghurur namanya ini. Artinya kalau seperti kita mau salat subuh berjamaah, tinggalkan dunia sebentar, tinggalkan 5 menit saja, tinggalkan dunia supaya kita khusyuk beribadah. Kenapa dalam hal lain kita bisa tinggalkan Pak? Ketika pimpinan kita mengatakan ini harus selesai dalam 1 hari, dalam teori Pak. Ini ada proyek ini, program ini harus selesai 1 hari. Besok akan kita ajukan. Yang dalam teori kita fokus Pak. Pintu-pintu kamar ada kunci Pak. Anu ada telepon tak pelun Pak. Telepon pelun, mana pelun. Tak pernah ada. Jangan ganggu ayah dulu selama 24 jam. Baik perkara boleh. Karena nak tugas kantor. Kenapa tugas kantor bisa kita fokus, bisa kita lakukan dalam 1 hari? Kenapa tugas ini untuk padahal untuk kedai wajib? Ya untuk kedai wajib. Ya tugas kantor yang kan kita ke pimpinan kita ya. Nyo sembahyangnya untuk kita sendiri, untuk menenangkan jiwa kita sendiri. Apa salahnya? 5 menit saja tepi dunia letak luar, tepi kedai dua, baik perkara dulu. Kemudian kita salat beribadah. 5 menit saja. Tiap-tiap salat sisihkan 5 menit saja. Nyo temayang lahu 5 menit saja untuk khusyuk. Walaupun habis temayang dekat hana je li hana fokus hana masalah pokoknya 5 menit mendap untuk fokus saja. Ya ini begitu juga. Dia pergi haji tetapi masih berbuat zalim. Terus dia mentang berbuat zalim kan. Mentang genyo mentang gaji. Terus gede untuk apa berangkat? Terus gede terus pun haji. Nah ajak jemaah bi hana gejak ya. Kan sama saja aku pergi ajak mah gede. Jamaah hana gejak. Berzikir bi hana. Waktu dah kelan dalam hotel, lo pun je dalam hotel. Dengku nak bedah dengku dengut hat. Daripada lagi agak dua orang juga deh maknya. Kamu bukan ibadah namanya, itu khurur namanya. Artinya apa? Min khairi khurud an madhalim. Dia sama saja perkataan ni noi me gede Pak. Makanya kalau ingin mabrur tak usah bicara lain-lain Pak. Tinggalkan ini sebentar semuanya. Kecuali sudah penting sekali ini. Ya, Pak. Sudah penting sekali. Kita kan sebelum berangkat haji, berangkat umrah kan sudah ngomong sama anak family. Ini apapun yang terjadi sama ayah, apapun yang terjadi sama saya, bagaimana Pak? Itu nanti urusan Allah. Kita tawakal sama Allah. Kalau kata berang, pesan-pesan pi kali Pak. Nyo seandainya meninggal itu dah berang kan. Nyo harta warisan jok ilon ber, roncok rumah, roncok nyocok je ber, nyo lu meninggal, nyo hana meninggal becok. Ya, nyo lu meninggal. Ya, kamu tu kalu masa setelah berangkat sampai ke sana dah boleh lah api. Gimana di Indonesia gimana? Kiban cuaca di sini, punya fikir cuaca ile Pak. Nyo fikir ibadah ile, ya Pak. Nyo menyewa kau berapa belah rohnya ibadah ile fikir ile, lebih fikir tepu ile, Pak. Lebih fikir tepu ile. Sudah laksanakan tawaf, sudah laksanakan sa'i, sudah ta'allul, sudah nya ile fikir nyo. Nyo nya gabuk nya nyebut bita ile barang, put bita barang. Nya barang bita wate kala made in Cina. Ada Cina Pak. Jajak Saudi tu kena nya ada Arab, wate kala panena ada Arab. Apa gawa Arabnya Pak? Made in Cina yang pegawai Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Sudah. Kemudian mana lagi ni? Ya, ini satu lagi Pak, satu lagi. Sudah habis waktu ya. Ini 3 menit lagi. Wa firqatun ukhra, ada satu kelompok lagi, zahadat fil mali wa qana'at fil libas wa ta'am. Ada orang itu zuhud pada hartanya Pak. Zuhud ni Pak. Oh, mah tak kalian, cukup zuhud dan kunyo, tak kalian ni Pak. Zuhud di dalam hartanya dia zuhud, apa adanya. Ya, Pak. Kemudian dia qanaah juga. Pakaian apa adanya, semua apa adanya. Tak kalian ayunya. Gaknya zuhud, gejak masjid, gebuknya pupuk je. Tapi ada masalah sama beliau. Ini juga. Minal maskan bil masajid. Sering di masjid lagi Pak. Gedung masjid. Rupanya apa? Wa huwa fi dzalika raghibun fi ri'asah. Padahal dia sebenarnya ingin apa? Nya sebentar lagi mau ada pemilu Pak. Makanya bertrik-trik duduk masjid, biduri luar masjid. Nanti habis pemilu dia fikir lain Pak. Nya ghurur aja Pak. Sia-sia saja dia. Mau dia zuhud. Jamun artinya apa? Nyok motor hanadu bagau mah. Ya Pak. Tak merumpok pi hanje. Tapi lawan mau ini, mau apa pemilunya kalau pegahnya mau pasal 5. Karena kita mengkaji beliau berarti poinnya dah bacanya aja Pak. Ya. Tapi karena ini kagak dangin kanya, tau pula itu dah kalau rumah zuhud dah kanya, tak pilih kanya ande urun zuhud. Waktu habis dah pilih kanya mencuri dan lagi kanya Pak. Ya, ni Pak. Ini artinya apa? Zuhudnya itu ada hal tertentu yang dia inginkan dari zuhudnya. Dia itu raghibun fi ri'asah. Dia mau kepemimpinan dia. Wal jahu, dia mau jabatan sebenarnya. Maka dia buat seperti itu Pak. Dia buat seperti itu.
Kalau di apa namanya, di Sudan unik juga nih Pak. Ada sebuah keunikan di Sudan. Jadi ketika kami berdialog dengan orang pemerintahan di sana, jadi ketika tanya sama pemerintahan, kalau bapak-bapak mau dipromosikan jabatan, apa yang dilakukan oleh pimpinan bapak? Apa kata beliau? Kami diambil, diletakkan kepada sebuah pesantren atau kampung, ya namanya. Disuruh hafal Quran kamu. Itu selama 1 bulan. Menyokot-nyokot ikut pimnyo, pimji. Setelah ikut itu baru pulangnya, baru promosi jabatan. Kalau kami tidak, Imam. Kalau kami disuruh pergi ke sebuah pesantren, ada pesantren kata beliau itu, semennya itu tanah Pak, karena tanahnya tapi tagilau kalau lagi semen Pak. Kamu du sana Pak. Maka hanayum leu hidup kamu pejabat Pak. Hidup kamu pejabat. Kalau tidak kami lakukan ini, ya ini memang termasuk huruf juga sebenarnya Pak. Ya. Kami disuruh baca Quran, disuruh ketika balik harus bisa hafal Quran sekian, dan apa namanya sudah tinggal sebulan atau lebih daripada sebulan. Kalau kita lihat dari satu segi memang baik, bagus ya. Tapi dari satu, kalau dibandingkan dengan yang lain, kalau dari satu segi kemungkinan hurur yang dikatakan Imam Ghazali ini ada juga. Artinya apa? Dia mau duduk seperti itu supaya dapat jabatan. Ya hafal Quran sekian bulan supaya dapat jabatan. Dia duduk di situ sampai ini dia supaya dapat jabatan. Saya rasa cukup. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut ke kelompok yang ketiga. Ya, ini kan kelompok kedua. Mandukan apa kelompok? Kelompok pertama kelompok orang alim, ya ini sudah. Kelompok yang kedua adalah kelompok ahli ibadah. Ahli ibadah. Karena ada orang ahli ibadah nama malim, anak malim lah. Yang punya memang orang malim, ya orang malim yang mengajarkan orang lain. Kelompok kedua arbabul ibadah wal amal. Orang yang suka bekerja dan beribadah. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rangkaian jemaahnya, jadi mungkin ada waktu saat mungkin langsung saja. Ya. Misalnya ada imam dalam salat ketika rakaat pertama yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ketika baca Bismillahnya itu B-nya tidak terdengar. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya. Kemudian yang kedua ada juga bagian imam ketika membaca Alhamdulillah itu kedengaran ke kita alham. Iya. Itu adalah Oh iya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam sebuah kitab itu, sebuah buku, di situ diungkapkan Al-Fatihah itu satu komponen, Pak. Jadi kalau hilang satu huruf, hilang semuanya. Artinya bukan hilang semuanya, tidak ada faedahnya lagi. Contoh begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang berarti kagak ada dua huruf, Pak. Mana huruf hilang? Huruf ya sudah hilang. Tasdid itu kan
yakin alhamdulillah. Ya, ini makna alhamdulillah istighfar. Tapi kalau kita baca alhamdulillah, makna istighfarnya sudah hilang. Satu. Yang kedua, tidak ada makna lagi. Makanya kalau kita dalam berdoa, kita dalam salat mengucapkan sesuatu yang tidak ada makna, berarti itu kufur namanya, kufur sia-sia. Kalau sia-sia, namanya sama sekali. Ya. Jadi artinya apa? Makanya kalau pilih imam itu pilihnya yang bukan yang pertama B. Oh, dia kamu pilih dia, betul dia. Yang lain betul ya, kita cari yang lengkap dulu. Untuk fikihnya. Namun Fatihah aja yang baca Quran gitu. Tetapi dia tidak tahu fikih salat, tidak tahu fikih salat nanti. Ketika sedang salat Allahu Akbar, rakaat kedua begini betul. Ini pelajaran begini. Sudah mengalami ayo kan betul. Karena mungkin ini dua cara agama. Karena apa? Fikih salat tidak ada sebenarnya. Bayar dan bunyi baik dulu ada begitu. Ini dulu ya, bayar dulu. Assalamualaikum. Ini bagaimana betul? Ya gara-gara dia begitu, orang-orang sana itu masuk bermasalah salahnya. Kenapa? Ilmu sudah bermasalah. Ilmu masalah. Makmum juga masalah. Kalau ilmu salah bawa mobil masuk ke jurang, apakah penumpang yang tidak masuk juga? Cuma masuk. Kenapa? Karena dia dalam satu mobil. Ini kita dalam satu jemaah. Ilmunya macam-macam, itu juga bermasalah. Maka pilihlah yang paham juga fikih. Kalau tidak apa? Pilih yang dibaca dari makanya kalian pilih. Ya, ya. Maka kalau dalam satu masjid itu memang sudah didudukan, nyo. Anak kalau mengikuti sudah didudukan. Ya, dalam satu masjid. Nah, ini. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita kan mungkin Al-Fatihah kita kurang pas bacanya, Pak ya. Tapi karena kita sering berjamaah, imamnya kan bacaannya pasti Pak, pas. Apakah bisa menutupi itu Pak? Oh iya. Bisa menutupi, tapi ketika berjamaah bisa menutupi. Tapi ketika kita salah sendiri bagaimana? Ya, ini masalah. Masalah Fatihah bukan saja kita jadi imam, tidak. Itu ada yang bilang, kalau dia anak berbeda, tapi tidak tunjukin mana walaupun hanya itu. Kita kan salah sunat juga. Ketika kita salah sunat sendiri bermasalah semua salah sunat. Kenapa Fatihah kita tidak benar? Maka kalau diajarkan hai dan menolak yang lain, lalu hanya jalan imam dulu, hanya boleh baca Fatihah. Ketika salah sendiri bermasalah. Ya. Jadi artinya ketika jamaah kita bisa ditutupi. Ada imam, nanti imam yang mengarahkan kita. Ya, kita mendengar bacaan imam. Karena susah sekali. Tapi dalam salah sendiri bagaimana? Rugilah salah sunat kita selama ini. Ya. Jadi artinya apa? Walaupun tidak jadi imam, kita Fatihah juga harus kita perbaiki. Walaupun nanti kalau dalam bacaan ayat suci Al-Quran itu nanti ada kata jali, ada kata biasa, ada kata ini salah sudah apa namanya. Tetapi kalau Fatihah itu sangat riskan sekali. Kalau kita dalam salat itu tidak baca ayat ada masalah juga. Fakra'u mata ya salah dalam Quran, bacalah apa yang mudah. Oh tidak mudah, berarti baca apa? Waladhdallin amin. Waladhdallin amin. Alif lam mim Allah. Atau waladhdallin amin qul huwallahu ahad. Allah Akbar. Yang paling mudah. Tapi Fatihah itu sangat dianjurkan sekali. Ya. Karena Fatihah itu rukun salat. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama B. Oh, dia kamu pilih betul dia. Yang lain betul hanya kita cari yang lengkap dulu. Untuk fikihnya. Namun Fatihah aja yang baca Quran gitu. Tetapi dia tidak tahu fikih salat, tidak tahu fikih salat nanti. Ketika sedang salat Allahu Akbar, rakaat kedua begini betul. Ini pelajaran begini. Sudah mengalami ayo kan betul. Karena mungkin ini dua cara agama. Karena apa? Fikih salat tidak ada sebenarnya. Bayar dan bunyi baik dulu ada begitu. Ini dulu ya, bayar dulu. Assalamualaikum. Ini bagaimana betul? Ya gara-gara beliau begitu, orang-orang sana itu masuk bermasalah salahnya. Kenapa? Ilmu sudah bermasalah. Ilmu masalah. Makmum juga masalah. Kalau ilmu salah bawa mobil masuk ke jurang, apakah penumpang yang tidak masuk juga? Cuma masuk. Kenapa? Karena dia dalam satu mobil. Ini kita dalam satu jemaah. Ilmunya macam-macam, itu juga bermasalah. Maka pilihlah yang paham juga fikih. Kalau tidak apa? Pilih yang dibaca dari makanya kalian pilih. Ya, ya. Maka kalau dalam satu masjid itu memang sudah didudukan, nyo. Anak kalau mengikuti sudah didudukan. Ya, dalam satu masjid. Nah, ini. Satu lagi. Dua menit lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita kan mungkin apa ya kita kurang pas bacanya Pak ya. Tapi karena kita sering berjamaah, imamnya kan bacaannya pasti Pak pas. Apakah bisa menutupi itu Pak? Oh iya. Bisa menutupi, tapi begini, ketika berjamaah bisa menutupi. Tapi ketika kita salah sendiri bagaimana? Ya, ini masalah. Masalah Fatihah bukan saja kita jadi imam, tidak. Dia dia bilang, "Hai, kalau dia anak berbeda." Tapi tidak menjingimu, mana ilmu, walaupun hanya itu. Kita kan salah sunat juga. Ketika kita salah sunat sendiri bermasalah semua salah sunat. Kenapa Fatihah kita tidak pernah? Maka kalau diajarkan hai dan bernobat yang malina, lu pernah jalan ilmu belum? Pernah belajar macam dia. Ketika salah sendiri bermasalah. Ya. Jadi artinya ketika jamaah kita bisa ditutupi. Ada imam. Ada imam yang mengarahkan kita. Ya. Kita mendengar bacaan imam. Karena susah sekali. Tapi dalam salah sendiri bagaimana? Rugilah salah sunat kita selama ini. Ya. Jadi artinya apa? Walaupun tidak jadi imam, kita Fatihah juga harus kita perbaiki. Walaupun nanti kalau dalam bacaan ayat suci Al-Quran itu nanti ada kata jadi, ada kata biasa, ada katanya salah, sudah apa namanya. Tetapi kalau Fatihah itu sangat tinggi sekali, riskan sekali. Kalau kita dalam salat itu tidak baca ayat, ada masalah juga. Fakra'u mata ya salah dalam Quran, bacalah apa yang mudah. Oh tidak mudah, berarti baca. Waladhdallin amin. Allah. Waladhdallin amin. Alif lam mim Allah. Atau waladhdallin amin qul huwallahu ahad. Allah. Yang paling mudah-mudah. Tapi Fatihah itu sangat dianjurkan sekali. Ya. Karena Fatihah itu rukun salat. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.